Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Indonesia. Teman-teman semua, ini kami berbagi info tentang disiplin positif pada pelatihan di platform Merdeka Mengajar. Untuk modul yang ketiga adalah posisi kontrol guru. Dalam posisi kontrol guru itu mempunyai 5 posisi. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga posisi teman, yang keempat posisi pemantau, dan yang kelima posisi manajer. Coba kita perhatikan satu persatu perbedaan dari masing-masing posisi guru sebagai posisi kontrol terhadap tingkah laku siswa. Nah, kita lihat untuk dua posisi ini. Di sini motivasi. Coba kita perhatikan identitas siswa akan gagal. Kenapa? Karena motivasinya itu kontrolnya tidak dari dalam diri, tetapi dari luar. Motivasi siswa itu menghindari hukuman. Dan kontrol guru sebagai penghukum dan sebagai pembuat rasa bersalah. Coba kita perhatikan apa pada saat dilakukan sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah. Nah, guru akan berbuat saat guru menjadi sebagai penghukum akan menghardik dan menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir siswa. Yang beliau katakan, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Tapi kalau membuat rasa bersalah, guru itu akan berceramah, nadanya lebih lembut, dan mengatakan lebih halus, seharusnya kamu seperti ini. Bapak kecewa kalau kamu seperti ini. Nah, dan beliau akan berkata, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah mengatakannya. Ibu stres, ibu capek dengan tingkah kamu yang seperti ini. Jadi, kalau pembuat rasa bersalah itu nadanya lebih lembut. Terus hasilnya bagaimana? Kalau sebagai penghukum, maka hasilnya siswa bisa memberontak, bisa menyalahkan orang lain, bahkan dia bisa berbohong. Tapi kalau merasa pembuat rasa bersalah, siswa itu akan menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Dia merasa bersalah. Kaitannya dengan dunia berkualitas, kalau penghukum, murid akan meletakkan guru itu di luar dunia berkualitasnya. Tapi kalau sebagai pembuat rasa bersalah, karena suara gurunya lebih lembut, murid akan meletakkan guru itu di dalam dunia yang berkualitas. Tapi dia merasa bersalah. Murid akan berkata, kalau gurunya sering menghukum, dia akan, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Tapi kalau yang membuat merasa bersalah, maafkan saya Bu, karena dia merasa bersalah. Dan dampaknya pada murid, kalau kita sebagai kontrol penghukum, maka siswa bisa akan saja mengulangi kesalahannya. Karena dia cuek, dia nggak peduli, paling juga marah lagi. Nah, dia udah biasa. Kalau untuk yang merasa bersalah, dia akan minder, merasa rendah diri, merasa bersalah, merasa apa yang dilakukan tidak berguna. Nah, sekarang coba kita lihat posisi kontrol guru sebagai teman dan pemantau. Nah, pada posisi kontrol guru sebagai teman dan pemantau, identitas ini berhasil sukses. Jadi identitas siswa akan berhasil sukses. Tetapi kontrol masih dari luar, bukan dari motivasi internal siswa. Nah, motivasinya mengharapkan ketergantungan pada orang lain.
Jadi dia berharap ada imbalan, ada penghargaan dari gurunya. Posisi kontrol sebagai teman dan pemantau, kita lihat guru akan berbuat seperti apa kalau jadi teman. Kalau jadi teman akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nah, guru akan berkata, ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak tahu? Ingat tidak apa yang Bapak pernah lakukan padamu? Kalau sebagai pemantau, dia lebih terukur. Jadi menghitung dan mengukur. Peraturannya bagaimana? Antara teman dan pemantau, jadi misalnya kalau sebagai teman, ada anak yang terlambat. Ya sudah nggak apa-apa. Kenapa kamu terlambat? Oh, karena kamu tadi bangun kesiangan. Nah, kalau yang pemantau, kenapa terlambat? Aturan sekolah seperti apa? Jadi, ada perbedaan antara teman dan pemantau. Nah, hasilnya, kalau sebagai teman, karena selalu dibela oleh gurunya, maka akan muncul ketergantungan. Tapi kalau sebagai pemantau, siswa akan menyesuaikan diri. Jadi, lebih terawasi. Jadi, dia akan menyesuaikan diri bila diawasi oleh gurunya. Kaitan dengan dunia berkualitas, kalau sebagai teman, murid itu akan meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting dalam dunia berkualitasnya. Sementara kalau sebagai pemantau, murid akan meletakkan gurunya, juga peraturannya, dan hukum di dalam dunia berkualitas. Jadi dia sudah ada peraturan dan hukum itu masuk dalam dunianya. Dan murid akan berkata, kalau sebagai teman, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Kalau sebagai pemantau, berapa banyak bintang nanti yang saya peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Dia akan melihat peraturan atau imbalan yang dia dapat. Dampaknya terhadap murid, jika kita guru sebagai kontrol teman, maka dia akan lemah, tidak mandiri, dan selalu tergantung pada kita. Tapi kalau kita sebagai pemantau, akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi, pada saat guru itu berperan sebagai kontrol teman atau pemantau, motivasi siswa melakukan kegiatan atau motivasi siswa melakukan sesuatu itu karena ada penghargaan atau imbalan dari orang lain. Dan identitas ini berhasil sukses. Tetapi kontrol berada dari luar, bukan dari individunya masing-masing. Sekarang kita lihat kontrol guru yang kelima, yaitu sebagai manajer. Identitas ini berhasil sukses dan kontrol siswa itu dari dirinya. Motivasi yang dia lakukan untuk melakukan sesuatu berasal dari motivasi internal, menghargai diri sendiri. Pada saat guru berperan sebagai kontrol manager, maka guru akan berbuat apa? Guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mampu memunculkan motivasi internal. Nah, guru akan berkata, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, jadi guru memberikan pertanyaan-pertanyaan positif yang mampu mengungkapkan anak untuk mencari solusi. Hasilnya, dia akan menguatkan pribadi anak. Nah, kaitan dengan dunia berkualitas, murid itu akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi dia sudah meletakkan dirinya, bukan karena orang lain, bukan karena guru, bukan karena hukuman, bukan karena peraturan, tetapi dirinya untuk melakukan hal-hal yang positif. Nah, murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki kesalahan? Nah, dampak
kepada murid, dia akan mengevaluasi diri. Bagaimana cara dia memperbaiki dirinya. Jadi, pada saat guru itu menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, maka siswanya akan dapat membuat dia sukses berhasil mencapai motivasi diri dan bisa melakukan restitusi diri. Oke, demikian tadi 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Mari teman-teman, kita mengingat lagi pada saat ini di mana anak-anak itu melakukan sesuatu, bagaimanakah posisi kontrol kita sebagai guru? Apakah saat ini kita baru sebagai penghukum? Jika anak melakukan kesalahan, kita suruh berdiri di depan kelas, kita suruh push up, atau kita suruh lari di lapangan. Ataukah kita membuat rasa bersalah? Masa kamu tidak kasihan sama ibumu yang sudah bekerja? Ataukah kita sudah sebagai teman dan selalu mengerti apa yang mereka rasakan atau apa yang mereka keluhkan? Ataukah kita sudah jadi pemantau jika anak-anak melakukan kesalahan, kita mengingatkannya lagi pada peraturan atau keyakinan yang dimiliki mereka? Ataukah kita sudah sebagai manajer yang mampu membangkitkan motivasi anak dari internal dia? Semoga kita bisa menjadi lebih baik dan mampu menjadi guru yang bisa membuat anak-anak untuk melakukan restitusi, fokus pada solusi atau pemecahan masalah dari semua yang dilakukan siswa. Dari saya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.